Sahabat jempol yang budiman, salam sejahtera rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021, jempol berkesempatan menyaksikan upacara adat pengukuhan Toak Loka suku Sasak di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Desa Senaru terletak di bawah kaki Gunung Rinjani, di atas permukaan laut 601. Kampung ini diperkirakan sebagai kampung suku Sasak tertua. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Kata Sasak berasal dari kata sak-sak yang artinya satu kata. Kata sak juga dipakai oleh sebagian suku-suku bangsa di Indonesia lainnya untuk mengatakan satu. Orang Sasak terkenal pintar membuat kain dengan cara menenun. Dahulu setiap perempuan akan dikatakan dewasa dan siap berumah tangga jika sudah pandai menenun. Menenun dalam bahasa orang Sasak adalah sesek. Kata sesek berasal dari kata sesak, sesek atau saksak. Sesek dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu, sak-sak. Kemudian benang disesakkan atau dirapatkan hingga sesak dan padat untuk menjadi bentuk kain dengan cara memukul-mukulkan alat tenun. Uniknya, suara yang terdengar ketika memukul-mukul alat tenun itu pun terdengar seperti suara sak-sak dan hanya dilakukan 2 kali saja. Itulah asal kata Sasak yang kemudian diambil sebagai nama suku di Pulau Lombok. Secara etimologi, nama Sasak pertama kali disebutkan dalam prasasti Bujungan, yaitu sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, Bali, yang diperkirakan berasal dari abad ke-11. Asal nama Sasak kemungkinan berasal dari kata sak-sak yang artinya sampan. Dalam kitab Negara Kertagama, kata Sasak disebut menjadi satu dengan Pulau Lombok, yakni Lombok Sasak Mirah Adi. Dalam tradisi lisan warga setempat, kata Sasak dipercaya sebagai dari kata sak-sak yang artinya yang satu. Kemudian Lombok berasal dari kata lombok berakhiran huruf ki yang artinya lurus. Maka jika digabung dalam sak-sak lombok artinya sesuatu yang lurus. Banyak juga yang menerjemahkan sebagai jalan yang lurus. Lombok Mirah Sasak Adi adalah salah satu kutipan dari Kakawin Negara Kertagama Desa Warnana, sebuah kitab memuat tentang kekuasaan dan kepemerintahan kerajaan Majapahit Gubahan Empu Prapanca. Kata Lombok dalam bahasa Kawi berarti lurus atau jujur, Mirah berarti permata, Sasak berarti kenyataan, dan Adi artinya baik atau yang utama. Maka Lombok Mirah Sasak Adi berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik. Adat istiadat suku Sasak dapat disaksikan seperti pada upacara pengukuhan Toak Loka yang dilangsungkan pada kesempatan kali ini. Calon Toak Loka yang akan dikukuhkan dijemput oleh sesepuh adat dari rumah tinggal asalnya untuk diboyong pindah ke rumah induk di perkampungan adat. Calon Toak Loka diiringi sanak saudaranya yang kelak akan membantu menjalankan kewajiban sebagai sesepuh adat suku Sasak. Rombongan itu berjalan berderet satu persatu menuju Beruga, tempat akan dilangsungkan prosesi pengukuhan. Beruga Agung merupakan bangunan semacam gazebo bertiang kayu tanpa dinding, beratap jerami, tempat biasanya dilangsungkannya acara adat. Rombongan calon Toak Loka harus menjalankan prosesi pembersihan diri sebelum memasuki rumah tinggalnya. Tampak mereka berjalan tanpa alas kaki, bertelanjang dada, dengan ikat kepala, ikat kembang di perutnya, dan berkain sarung, sebagai sebuah sikap kesederhanaan hidup yang mereka jalani. Pada kesempatan itu dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara Daerah NTB, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto, yang tampak bersama-sama para tetua adat berada di Beruga, berkumpul bersama
menantikan acara dimulai yang dipimpin oleh kiai adat setempat. Usai pembacaan adat yang dipimpin kiai, dilangsungkan acara pembersihan diri kepada calon toa loka yang akan dikukuhkan sebagai sesepuh kampung adat. Berikutnya, sesepuh adat menyampaikan tugas, kewajiban, larangan dan pantangan yang harus dijalani oleh toa loka ke depan. Tangan berikan loka semari yang kami mengenal. Sila, sila mekal kalang baju, sila mekal desanya, sila mekal semari, sila kiai, sila. Saya kangen sudah ketemu berikan loka semari. Banjir di jangan saja dari loka. Sila, sila mekal kalang baju, sila mekal desanya, sila mekal semari, sila. Untuk kami tidak ketemu berikan loka semari. Banjir di jangan sudah tetap. Sila. Apabila tapak mama terbatasi melalui pendakian. Baik itu penanak jari itu kontai itu serak ketanggung bulan takar setiap undang kritik. Terus ampuh keteput. Enak si tokol kon juga kayak itu. Serak tanggung semua apa namanya naik lompat NP lalu para tangguh memang melalui pengayaan sisi pagi siang ya maling itu para tangguh macingin memetak membetil memanah pokok asal membunuh dan kemalih ampuh NP lalu ngaruh kon kenen ngaruh omah punya ketorbo berupa memama agar mana-mana dendam selembaran dan kemalih ampuh itu buang sakit para kanggo punya bebas para kanggo ada mana-mana batu seperti kayu kulit itu karena pakai kalau tangguh dengan pemilihan jangan NP lalu timpan B NP lalu timpan B kendi surat itu tangguh cuma karena kalau tangguh penuh dari sini Usai mendengar petuah dari sesepuh adat, calon toa loka harus berganti pakaian dari yang lama ke yang baru. Pakaian baru berwarna putih sebagai simbol kesucian lahir dan batin dari toa loka. Begitupun dengan istri toa loka juga harus berganti dari pakaian lama ke pakaian baru berwarna putih. Untuk menggali lebih jauh terkait upacara adat pengukuhan toa loka itu, tokoh adat Kecamatan Bayan, Nikrane Ahmad Bajang menjelaskan sebagai berikut. Acara yang kita saksikan pada sore hari ini merupakan rangkaian acara pengangkatan toa loka atau salah satu peranata adat di bawah koordinasi Kepembekalan Karangbayu yang bertugas sebagai Mak Loka Lawangan Senaru. Itu maknanya adalah toa loka itu sendiri beliau bertugas sebagai pengayom, pengasuh
ataupun pelindung penasehat kepada masyarakat secara luas, secara spiritual dan keseharian. Kapan biasanya itu diangkat? Jadi waktu pengangkatan itu tergantung sebetulnya ya. Apabila misalnya Mak Loka Senaru yang sekarang ini nanti purna tugas, maka akan diangkat kembali pengganti beliau. Tetapi dari jalur perusaha, artinya keturunannya tidak boleh keluar dari jalur perusaha. Ini untuk saat ini yang diangkat tadi itu Mak Loka sebelumnya sudah purna tugas. Berapa orang? Purna tugas kira-kira 2 bulan yang lalu. Itu apa yang kemudian menyebabkan purna tugas itu? Ada beberapa hal yang menyebabkan peranata adat itu purna tugas. Yang pertama mungkin karena melakukan pelanggaran, atau mungkin karena dengan kesadaran sendiri merasa sudah tidak mampu, itu dengan kesadaran sendiri ya. Lalu yang kedua ada hal-hal sebetulnya itu sih ya. Yang pertama adalah karena melakukan melanggar dari sumpah yang sudah disebut tadi, dan kemudian karena merasa sadar diri sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugas, lalu kemudian karena meninggal dunia. Itu tidak bisa kita tawar-tawar ya. Jadi kalau sudah demikian, maka masyarakat bersama Toa Loka segera untuk mencari perusahaan lagi sebagai pengganti yang tidak boleh kosong. Kalau kawasan ini tempatnya Mama Loka tinggal. Iya, ini rumah dinas beliau. Lalu kemudian lingkungan ini merupakan lingkungan masyarakatnya yang. Jadi tadi yang dilantik berapa orang yang Satu orang. dikukuhkan? Hanya 1 orang. Yang lain yang dikasih tanda Itu keluarga. Oh, keluarga dari Mama dekat Loka. Dari Mak Loka, karena nanti akan membantu beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan acara ataupun upacara adat, nanti dibantu oleh keluarga, maka keluarga juga diikut sertakan dalam proses. Setelah dilantik langsung masuk ke rumah dinas ya? Langsung masuk ke rumah dinas, nanti dituntun oleh Pandi dan Pandi. Tadi intinya sebetulnya ngasih apa? Kapur? Itu namanya dahi. Yang pertama tadi itu adalah bedak ramas. Itu tujuannya untuk menyucikan dulu. Mau menyucikan lahir. Jadi wajib disucikan sebelum mengikuti Mama Loka. Loka. Apa aja tadi prosesinya? Tahapannya apa aja? Kalau prosesi dari awal, yang pertama itu adalah kita melaksanakan gundam. Melaksanakan gundam itu sendiri adalah merupakan rangkaian acara di mana kita di situ menentukan siapa kira-kira perusahaan atau keturunan yang akan kita nobatkan sebagai Maloka. Lalu kemudian setelah itu kita sepakati, maka kita masyarakat di sini bersama warga masyarakat Kecamatan Karabaju secara umum menjemput beliau di kediaman pribadi untuk pindah ke rumah dinas. Ini rumah adat Mak Loka Senaru. Kalau jenengan siapa? Nama Nikrana, bekennya dipanggil Ama Bajang. Sebagai pembekal adat. Usai menyaksikan seluruh prosesi acara pengukuhan Toa Loka, jempol berkeliling perkampungan adat menyaksikan kehidupan sehari-hari suku Sasak di perkampungan itu. Para ibu memasak di atas tungku batu menggunakan bahan bakar kayu. Tampaknya mereka memang menghindari menggunakan peralatan modern. Penerangan pun tidak diperkenankan menggunakan listrik, melainkan menggunakan minyak kayu jarak. Penggunaan alat telekomunikasi juga dihindari digunakan di areal perkampungan adat itu. Lombok Sasak Mirah Adi. Disinilah kita belajar kesederhanaan dan kejujuran hidup, senantiasa bersahabat dengan alam. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, demikian semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.